Morowali kan seperti di awal tadi, sekarang kan sedang menjadi pusat perhatian Pak, Ya. Karena sumber daya alamnya, terutama nikel. Ya. Bapak bagaimana melihat itu? Nanti ke depan pemerintah akan melakukan apa? Mungkin ada sesuatu? Ya, tentunya kita daerah yang terbuka untuk investasi. Saya selalu mengatakan bahwa kami akan menjadikan Morowali Utara ini kabupaten yang ramah terhadap investasi. Tapi kami juga berharap tentunya investasi yang bisa ramah lingkungan dan juga bisa ramah terhadap masyarakat. Halo reader, senang sekali saya Ona bisa menyapa rekan-rekan dalam program Real-Time Inspiring. Seperti biasa, dalam program ini kita sudah kehadiran sosok inspiratif yang siap berbagi kisahnya dengan kita semua. Nah, di studio Real-Time kali ini kita sudah kehadiran sosok kepala daerah muda, dokter juga, dan sekarang sedang memimpin salah satu kabupaten atau daerah di Sulawesi Tengah yang sangat kaya dengan sumber daya alam dan sekarang juga menjadi pusat perhatian dunia. Bukan hanya Indonesia tapi pusat perhatian dunia karena kaya akan nikel. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Bupati Morowali Utara, Pak Delis Julkarosan. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bona. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah juga, Pak. Oke, Pak, sebelum kita lebih jauh membincang terkait Morowali Utara, kita mungkin mau tahu, kalau masyarakat Morowali Utara mungkin taunya Pak Delis ini ya dokter sebelum jadi bupati. Nah, tapi tidak tahu dong siapa masa kecilnya Pak Delis itu bagaimanakah sebenarnya. Kita mungkin bisa diceritakan Pak Delis ini masa kecil seorang Delis Julkarosan itu bagaimana? Mungkin bisa ceritakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Bona. Saya adalah anak kampung. Lahir dan besar di kampung, yaitu tepatnya di Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara. Saya lahir dari keluarga guru, karena papa saya guru, mama saya juga guru. Jadi saya menghabiskan pendidikan SD, SMP saya itu di Beteleme, kemudian saya melanjutkan ke SMA di Poso, kemudian saya melanjutkan kuliah saya di Fakultas Kedokteran Unhas. Untuk pendidikan dokternya, dan setelah itu juga kembali melanjutkan S2 di Unhas, kemudian S3 saya di Surabaya. Apa yang membuat Pak Delis, kan ini keluarga Bapak Ibu guru, anaknya dokter, apa yang membuat Bapak akhirnya, oke, saya mau masuk ke dokteran deh? Ya, yang pertama karena memang ya nomor satu dorongan orang tua pada saat itu. Dorongan orang tua. Karena mereka menginginkan anaknya menjadi dokter, karena dalam pandangan orang tua tentunya ini adalah profesi yang mulia, profesi yang bisa menolong banyak orang, bisa bermanfaat bagi banyak orang, sehingga mereka mendorong saya pada saat itu untuk masuk ke Fakultas Kedokteran. Dan Pak Delis menikmati itu? Iya, karena bagi saya tugas bisa menolong, membantu orang itu merupakan bagian dari panggilan saya dan jiwa saya seperti itu. Dan ketemu pujaan hati juga di kedokteran ya Pak ya? Iya, ketemunya setelah bertugas jadi dokter. Oh, setelah bertugas? Oh, bukan di kampus ya Pak ya? Bukan. Setelah saya tugas pertama, saya bertugas di PT Pelni sebagai dokter kapal, kemudian sempat membuka klinik di Jakarta. Setelah itu saya bertugas, waktu itu masih dokter PTT. Ya, PTT saya bertugas di Kabupaten Banggai di Sulawesi Tengah, dan disitulah bertemu dengan ibu, ya, istri saya. Mantan pacar. Mantan pacar, oke. Ya. Tapi ini mungkin sedikit berbeda Pak ya. Apa yang membuat seorang Pak Delis jatuh hati dengan Ibu Febrianti? Ya, jadi dulu saya ketika bertugas jadi dokter di Kabupaten Banggai, tepatnya di Puskesmas Bualemo, saya sudah sering berkunjung ke rumah yang mertua sekarang. Dulu kita dokter-dokter muda itu sering kumpul di rumah beliau, dan kami sering dijamu oleh orang tua. Dan ketika saya melihat bagaimana keramah tamahan kedua orang tua, kemudian juga ketika
istri saya kembali dari Makassar karena waktu itu dia menuntut ilmu di Fakultas Farmasi, di Fakultas Farmasi Unhas. Ketika pas pulang, saya melihat bahwa dia memiliki jiwa yang sama dengan orang tuanya, yaitu jiwa yang senang melayani orang. Dari situlah saya lihat, wah ini adalah cocok ini ditemani calon seumur istri hidup. ideal. Oke, siap. Itu mungkin pelajaran juga untuk teman-teman muda, cari pasangan hidup itu yang kalau bisa yang sevisi, semisi ya Dok ya. Betul. Nah ini dokter atau Bapak ini manggilnya. Oke, Pak, hampir 5 tahun ya jadi bupati sekarang. Belum ya? Baru 2 tahun 1 bulan. Baru 2 tahun 1 bulan. Persisnya sekarang, 2 tahun 1 bulan. 2021 bulan 30 April kami dilantik sebagai bupati, jadi tepatnya ini 2 tahun 1 bulan setengah. 2 tahun 1 bulan setengah. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan program-program apa saja yang sudah Bapak dorong untuk Morowali ini? Ya, saya memang fokus pada program-program utama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Oke. Apa itu? Persoalan kesehatan, yang kedua persoalan pendidikan, yang ketiga persoalan infrastruktur yang menghubungkan antar wilayah. Kemudian kami juga tahun ini fokus pada penataan ibu kota Kolona Dale mulai tahun ini setelah desainnya selesai. Dulu kita belum memang alokasikan karena desain ibu kota belum selesai. Tapi tahun kemarin kita sudah menyelesaikan desain ibu kota dan RDTR ibu kota, sehingga mulai tahun ini kami mulai membangun berdasarkan hasil desain itu. Kemudian fokus yang keempat adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kelima adalah penataan birokrasi. Penataan birokrasi. Itu 5 fokus kami, sehingga visi utama visi Kabupaten Morowali Utara adalah terwujudnya masyarakat Morowali Utara yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Sehat, cerdas, dan sejahtera. Bagi saya 3 hal inilah yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. Bagaimana dia tetap sehat, bagaimana dia generasi kita bisa cerdas, kemudian dan punya daya saing, daya saing tentunya, dan kemudian yang ketiga bagaimana masyarakat bisa punya pendapatan yang baik dan bisa lebih sejahtera. Oke. Menarik yang tadi, yang terakhir, sejahtera. Nah, ini kami mendapatkan data dari BPS secara makro ekonomi, data menunjukkan bahwa ada peningkatan pada laju pertumbuhan perekonomian Morowali Utara. Datanya itu sebesar 36,42%. Dengan Bapak memimpin 2,1 berapa tadi? 2 tahun 1 bulan. 2 tahun 1 bulan sudah melaju ke 36,42%. Nah, bagaimana? Apakah itu sudah menjadi target Pak, atau saya mau lebih dari itu sebenarnya? Ya, sebenarnya kami tidak mentarget pada angka-angka tertentu. Kami hanya berupaya untuk bekerja. Dan alhamdulillah puji Tuhan, angka statistik rapor kami menunjukkan hasil yang semakin positif dan semakin signifikan setiap tahunnya. Ketika kami di tahun 2020, sebelum kami dilantik menjadi bupati dan wakil bupati, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara itu di angka 0,24%. Minus 0,24% di 2020. Di 2021 naik menjadi 10,4%. Jadi naik 100%. Tahun 2021. Di tahun pertama pemerintahan kami. Tahun 2022 dari 10,4 ini naik lagi menjadi 36 lebih ini. Jadi kurang lebih kenaikannya di 260% lagi. 260%. Nah, ini dan hari ini Morowali Utara menjadi kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua seluruh Indonesia. Wah, tepuk tangan dong. Nah, sekali lagi ini bukan prestasi bupati sendiri. Ini adalah hasil kerja semua tim dan juga tentunya kerja seluruh komponen masyarakat, peran serta masyarakat, termasuk doa dari seluruh masyarakat Morowali Utara. Dan tentunya kita sangat bersyukur dengan pencapaian ini. Dan bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi juga realisasi investasi kita di atas 200% setiap tahunnya. Kemudian angka-angka statistik kita yang lain berkaitan dengan pencapaian, rapor-rapor pencapaian kita, indeks pembangunan manusia, kemudian Gini rasio kesenjangan kaya dan miskin, dan angka statistiknya lainnya itu semakin membaik setiap tahun. Apa yang mungkin ini Bapak, bidang ini loh yang mau ditingkatkan lagi, itu ada nggak Pak catatan itu? Ya,
pertama memang di 3 hal ini masih kita terus benahi. Oh. Ya, yang pertama kesehatan. Hari ini kami secara pembiayaan kami sudah berstatus universal health coverage. Artinya kami sudah menjaminkan sebagai dalam kepesertaan BPJS Kesehatan seluruh masyarakat Morowali Utara. Karena memang kami berpikir jangan ada lagi masyarakat Morowali Utara yang tidak bisa berobat karena tidak punya biaya. Itu menjadi dari segi pembiayaan kami sudah mendapat predikat Universal Health Coverage, sehingga kemarin mendapatkan juga penghargaan dari Bapak Wakil Presiden. Kemudian persoalan sekarang tinggal bagaimana meningkatkan mutu layanan. Mutu layanan. Itu masih PR kami. Kemudian yang kedua terkait pendidikan, ini yang menjadi target kami adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Morowali Utara. Tapi kami bersyukur sekali lagi bahwa statistik menunjukkan angka yang positif. Ketika kami di 2021 itu indeks keluarga sehat itu masih kami di peringkat 8 di Sulawesi Tengah. Nah, kemarin sudah naik ke peringkat 4. Nah, jadi pencapaian ya, Sulawesi Tengah. Pencapaian ini sudah menunjukkan angka, artinya kami merasa bahwa hari ini sudah on the track. Nah, sudah pada jalur yang tepat, tinggal bagaimana dimaksimalkan. Demikian juga kesejahteraan. PDRB kita naik secara signifikan, sehingga peningkatan kesejahteraan secara ukuran statistik ini juga sangat membaik. Tinggal bagaimana betul-betul memeratakan kesejahteraan ini, sehingga kesenjangan kaya dan miskin ini juga makin tentunya makin menyempit, tidak makin melebar. Berarti selain meningkatkan mutu, PR-nya Pak Deli sekarang adalah bagaimana memeratakan ini? Memeratakan kesejahteraan. Memeratakan kesejahteraan. Oke, Ya. baik. Nah, ini kami lihat belakangan pemberitaan terkait Pak Delis ini sedang tertarik dengan digitalisasi ekonomi. Ya. Nah, banyak sekali kegiatan tentang digitalisasi ekonomi. Apa Pak pandangan terkait itu untuk Morowali ke depan, misalnya ada hal-hal apa yang mau dilakukan? Kalau saya digitalisasi ini memang sebuah keharusan. Karena ya sebuah keharusan dalam semua sektor. Karena suka tidak suka dunia lagi bergeser ke arah ini hari ini, ya kan? Kemudian dengan digitalisasi maka kita efisiensi waktu. Juga efisiensi biaya, memudahkan pelayanan kepada pelanggan kalau dalam sektor ekonomi, juga memudahkan pelayanan kepada publik kalau dari segi pelayanan publik, dan betul-betul membantu masyarakat dalam segi efisiensi waktu dan biaya tentunya dengan digitalisasi yang ada. Yang berikut juga kenapa kita mendorong digitalisasi ini, yaitu karena ya menghindari penyimpangan dalam alur proses yang ada ini. Mudah diawasi ya Pak? Ya, mudah diawasi sehingga dan memudahkan menghindari moral hazard yang timbul bagi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga ini kami menganggap penting digitalisasi ini. Sehingga kami mendorong di sektor baik di sektor UMKM, sektor ekonomi yang lain, kami bekerja sama kemarin juga dengan Bukalapak, kemudian juga dengan Keranjang Belanja, seperti itu untuk para pengusaha UMKM, kemudian pelatihan marketing bagi para pelaku UMKM bekerja sama dengan Kadin Morut. Juga dari segi pemerintahan kami mulai tahun ini akan menerapkan e-office. Apa itu Pak? Ya, itu bagaimana penerapan digitalisasi di sektor birokrasi. Sehingga persuratan dan lain sebagainya lebih mudah, bisa bekerja di mana saja, kapan saja, yang penting ada internet. Canggih ini. Jadi ke depan Morowali Utara akan bergerak ke itu ya Pak ya, digital. Ya, itu harapan dan doa kita. Sedang diupayakan, sedang diusahakan. Menuju ke sana. Oke, Pak, mimpi besar seorang Pak Delis untuk Morowali itu apa? Ya, yang pertama mimpi besar saya adalah bagaimana meningkatkan IPM Kabupaten Morowali Utara, indeks pembangunan manusia, karena nilai IPM ini mencerminkan keseluruhan 3 hal tadi, dari segi kesehatan, dari segi pendidikan, kemudian dari segi kesejahteraan. Kemudian yang kedua, saya ingin semua jalan-jalan kabupaten, jalan-jalan yang ada di Kabupaten Morowali Utara ini bisa baik, kondisi jalannya mantap. Mantap, infrastruktur. Kemudian ibu kota juga bisa tertata dengan baik. Ini masih menjadi PR. Kemudian bagaimana birokrasi ini betul menjadi birokrasi yang efisien, yang profesional, dan juga berkarakter melayani. Nah, kemudian tentunya secara mimpi besar adalah selain pencapaian visi kami adalah terwujudnya masyarakat Morowali Utara yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Tentunya kami juga berharap
impian besar kami bagaimana nantinya Morowali Utara ini berkembang menjadi kabupaten yang number one lah. Di nomor 1 lah di Sulawesi Tengah, bahkan mungkin juga di Sulawesi, bahkan ya tidak menutup kemungkinan dalam pencapaian berprestasi juga dalam bidang-bidang yang lain untuk ukuran Indonesia. Tentunya ini mimpi besar yang tentunya harus kita kerjakan. Iya. Morowali kan seperti di awal tadi, sekarang kan sedang menjadi pusat perhatian, Pak, karena sumber daya alamnya, terutama nikel. Bapak bagaimana melihat itu? Nanti ke depan pemerintah akan melakukan apa? Mungkin ada sesuatu? Ya, tentunya kita daerah yang terbuka untuk investasi. Saya selalu mengatakan bahwa kami akan menjadikan Morowali Utara ini kabupaten yang ramah terhadap investasi. Tapi kami juga berharap tentunya investasi yang bisa ramah lingkungan dan juga bisa ramah terhadap masyarakat. Nah, itu kata kunci juga. Catatan itu, catatan, Pak, ya. Artinya bagaimana kehadiran investasi itu bisa berkontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, di samping tetap bisa menjaga lingkungan tetap terjaga. Nah, tentunya ini harapan kita idealnya seperti itu. Sehingga target kita, realisasi investasi kita itu selalu mencapai target melebihi 200% dari target yang kita canangkan. Tahun ini sudah berapa, Pak? Tahun kemarin kita sudah di angka 11 triliun. 11 triliun ya. Ke depan kita targetkan makin naik lagi. Makin naik lagi. Ya. Oke, siap. Kita lebih naik lagi ya. Oke, Pak, saya punya games ini, tapi harus jawab cepat clue-nya. Nah, jadi nanti Bapak dia perhadapkan dengan dua hal. Nah, silakan pilih, tapi disertai dengan alasan kenapa pilih. Oke, Pak ya, siap ya. Oke. Gampang-gampang sulit. Oke, gunung atau pantai, Pak? Pantai. Pantai, kenapa? Ya senang berenang, sehat, kemudian view-nya juga lebih pandangan lebih luas. Di sana Morowali juga pantai ya, Pak? Ada ya. Oke. Kopi hitam atau kopi susu? Kopi hitam. Kopi hitam. Ya. Kenapa, Pak? Lebih sehat. Oh, lebih sehat. Tidak ada campuran-campuran ya, Pak, original. Tidak ada gula. Oke. Kembali jadi bupati atau kembali jadi dokter? Kembali jadi bupati, setelah pensiun jadi dokter yang bisa melayani kembali. Oke, tepuk tangan dong. Oke, Pak, thank you sudah. Terima kasih banyak. Menemani kita bincang-bincang Retimes Inspiring kali ini. Semoga jangan kapok ya, Pak ya, diundang lagi ya. Anytime.